siang kembali untuk melanjutkan sesi kuliah kita. Pada yang ini kita masuk ke week 7. Pembahasan di week 7 adalah produksi Indonesia go global. Kalau dari sebelumnya kita membahas bagaimana negara lain di dunia berproduksi dan mengekspan kapasitas untuk masuk ke pasar global. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat bagaimana Indonesia tapi era globalisasi ini, mampukah Indonesia membawa produknya ke skala global. Kita berkaca dari negara-negara lain yang ada di kawasan Eropa, Amerika, dan Australia yang kalau nggak salah krisis Australia justru safe juga dari mengembangkan SME Small Medium Enterprises. Jerman juga begitu, karena ada di kawasan Eropa, jadi Jerman ini memiliki kemampuan untuk masuk ke berbagai negara, jadi meningkatkan kapasitas ekspornya produk-produk Jerman yang bisa diadop atau diterima oleh warga-warga yang ada di negara Uni Eropa. Nah, berkaca dari itu, bagaimana dengan Indonesia? Ini saya sebut berdasarkan sebuah video tentang lapas produknya Indonesia yang sudah pasar. Tidak kalah penting juga nih produk-produk yang dibuat oleh para narapidana. Ada bola, kemudian celana olahraga, itu kualitasnya tidak kalah dengan kualitas yang dihasilkan oleh kan karena saking percaya brand yang memang kriteria untuk diproduksi di lapas ini di Indonesia diberikan lisensi untuk memproduksi brand-brand. Di ending video ini Bapak Ibu melihat karena ada brand Nike, kemudian di sisi kirinya ada brand Garmin. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Pekerja-pekerja Indonesia memiliki skill yang mumpuni diakui oleh standar dunia. Kulit, kerajinan berbahan pokok kulit juga banyak ada karena kulit sapi di Indonesia itu diekspor yang masih tengah jadi dibuat kulit di Australia, di Amerika, kemudian lagi ke Indonesia. Makanya ironis juga kita nggak buat sendiri gitu, sehingga bisa kita ekspor ke jadi ini celana yang bawahnya ada brand ada juga brand Garuda ini produknya sayang jadi tidak kalah sebenarnya hasilnya. Jadi dengan melihat capture kondisi seperti itu, saya mesti berbangga. Saya mampu meraih ceruk pasar yang ada di global, di dunia. Gimana caranya? Customizing tadi, cocokkan kebutuhan global itu seperti apa, standarnya kualitas. Nah, ini adalah katalog produk-produk yang diekspor dari Bali. Karena Bali ini memang identik dengan semua standar produk yang kita hasilkan itu dibuat memenuhi standar
kualitas yang dibutuhkan oleh market internasional. Jadi kualitasnya, purbalnya, delivery-nya, kemudian garansinya itu semua settle, semua dibuat dengan jelas dan pasti, sehingga tidak ada produk-produk yang import dari Bali itu dikembalikan karena alasan yang tidak standar. Berikutnya adalah teori-teoretikal yang biasa harus dipenuhi ketika melakukan aktivitas ekspor dan import. Silahkan nanti di Ahmad, dan saya berharap ketika Bapak Ibu tertarik untuk melakukan sebuah jual import barang ya, itu semua paham tentang regulasinya. Oke, itu kira-kira di week 7 fokus kita melihat bagaimana produk Indonesia itu sebenarnya sudah layak dan sangat tepat untuk meraih ceruk pasar yang ada di ya. Itu week 7, dan saya lanjutkan ke week 8. Kita akan bahas tentang global brand. Jadi ngomong Adidas, brand Marriott, NG yang sudah ada di global ya, secara global, kita bisa masuk ke lokal, think globally and locally. Sekarang kita fokus kepada ada beberapa brand-brand yang kelihatannya lokal, tetapi kenyataannya mereka sudah ada di global, di lingkungan global. Yang hangat ini adalah platform digital ya, pembelajaran online, karena kemarin ada COVID ya, 2 tahun kita berperang dengan COVID. Way of life kita berubah. Jadi platform digital yang ada ini semakin bertambah terus, dan coveragenya juga tidak hanya lintas negara ASEAN atau regional saja, tetapi sudah global. Kita akan mendiskusikan tentang Shopee. How does Shopee go global? We know that Shopee company centernya ada di Singapore, but how Shopee can serve the product, deliver the product to their customer around the world is so amazing. Dan kalau Bapak Ibu mau masuk lebih dalam lagi, mengkaji bagaimana Shopee menghadapi permasalahan krusial terkait dengan pengembalian barang, spesifika orang tidak sesuai dengan yang dibeli, juga menjadi masalah besar bagi Shopee dan penyelenggara platform digital lainnya. Tidak, nanti di ending sesi ini kita akan bahas B2B. Yang berbisnis sebenarnya kan antara pemilik barang dengan pembeli, ya, tetapi melalui platform digital Shopee atau Bukalapak atau yang lain. Ketika spesifikasi produk tidak sesuai, mungkin ada keteledoran pihak Shopee, tetapi pula yang membuat produk ini tidak terdeliver dengan baik dan tidak memberikan profit yang benar kepada Shopee maupun kepada produsennya. Nah, how company go global itu cikal bakalnya adalah saya petikkan sedikit nih modern marketing systemnya yang ditarakan oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong di tahun 2018. Trendingnya bagaimana Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya itu bisa membuat platform digital dengan merambah pasar di seluruh dunia. Sebenarnya kan ada hukum permintaan dan penawaran gitu. Ada yang menawarkan, ada yang meminta, kemudian ada yang berfungsi sebagai supplier, ya, ada yang berfungsi sebagai company atau penyedia platform digital. Di dalam company itu ada kompetitor-kompetitor lain yang saling berkompetisi untuk mendapatkan market yang lebih banyak terima oleh marketing intermediaries, kemudian sampai ke final consumer. Nah, environmental force, tekanan lingkungan juga ada.
Sistem inilah yang mengendalikan. Pak Kotler sudah melihat that's the modern system marketing yang can be applied in all of the company, which is not focus on the product for local consumer, tetapi untuk global sekali. Teori ini diadopt dan bisa diimplemented pada era marketing sekarang ya. Jadi sangat memberikan landasan konsep dasar sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem modern marketing ini akan memiliki peran yang berbeda, dan peran berbeda tersebut akan melandasi untuk take decision untuk mengimplementasikan strategi marketing yang berbeda. Nah, ini adalah update tahun 2023 ya Bapak Ibu ya, terbaik di Indonesia, buku terbaik di Indonesia. Dan ini juga melalui e-commerce 2023, saya ambil ya Shopee Bukalapak. Kemudian ini 2020 global brand di 2020 rupanya berbeda, pergeserannya tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan slide saya yang sebelumnya. Di 2024 ternyata Amazon tergeser, Google dia pakai nama Alphabet by Google, kemudian Microsoft tetap. Nah, Samsung, ACDC, Facebook itu turun semua, Walmart turun semua, dan itu yang Nvidia, kemudian TSI lanjutannya. Kemudian di 2019 ya Apple, Google, Amazon itu yang ironis di 2024. Ini luar biasa. Nah, ini mungkin antar beberapa company yang sudah masuk sebagai global company yang sudah eksis ya. Mereka take part juga dalam beberapa festival yang diadakan, sehingga ini akan menguatkan brandnya, akan menimbulkan satu trust dari masyarakat untuk membeli di produknya. Dan ini juga merupakan taruhan ya bagi produk-produk dari negara merambah ke semakin luas negara lainnya. Ini update 2022 ya, masih juga belum ya Nvidia, Tesla ranking 28, kemudian 3 naik jadi 9. Sekarang Apple malah mau batalkan proyek mobilnya, nggak tahu nih sama Amerika ya dengan. Nah itu kira-kira untuk brand. Ada dua artikel yang saya submit di GCR, The Influence of Global Brand Distribution on Brand Popularity on Social Media. Bagaimana platform digital itu mampu mempengaruhi brand, distribusi brand dan popularitas brand. Itu ada di artikel ini media. Kemudian ini artikel saya sendiri. Saya melihat bagaimana kontribusi stakeholder dalam meningkatkan brand management, karena memang saya risetnya di TAP tapi tak komparasi antara desa wisata dan Bali ya. Bali ada 5 desa wisata, di India juga ada 5. Itu ternyata kontribusi dari masing-masing stakeholder itu berbeda. Masing-masing juga memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan brandnya karena produknya beda. Nah ini brand produk-produk pabrikan makanan minuman ya, dan perlengkapan rumah tangga yang diproduksi oleh P&G, Nestle, Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson & Johnson. Ini semua ada di seluruh dunia. Di Indonesia bahkan pabriknya cukup banyak sehingga agak mudah juga terjangkau harganya, dan delivery-nya tidak memakan waktu. Kalau Bapak Ibu memang jeli melihat bagaimana company-company ini sebagai company yang go global, tetapi bisa menjual dengan harga yang relatif murah bagi semua kalangan. Kemudian saya bandingkan dengan brand yang di-develop oleh Pak Jokowi dulu ketika Indonesia ingin mempopularitaskan destinasi wisata yang ada. Karena 2015 Pak Jokowi komit untuk branding ya Wonderful Indonesia itu di ya tidak hanya di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, tapi juga seluruh dunia. Coba Bapak Ibu lihat ini hampir 20 negara ya yang dilibatkan di dalam promosi rebranding dari Wonderful Indonesia, dan hasilnya
Ini Bapak Ibu bisa amati di beberapa negara ya, di Eropa, Amsterdam ya, tengah ya, di Inggris, Korea, ya, Singapura, itu semua bisa mengangkat ya, upgrade brand dari Carrefour Indonesia itu ya berdampak yang tadinya non-ranking, Indonesia akhirnya menjadi naik 10 peringkat. Sekarang Indonesia sudah mulai dilirik oleh wisatawan, bahkan dari sini dianggap sebagai destinasi populer ya, karena upaya branding yang dilakukan ini sudah membuat kira-kira yang bisa saya sharing kepada Bapak tentang brand. Di branding sesi ini Bapak Ibu akan mengkomparasi brand-brand lokal dan brand-brand global yang ada, efeknya terhadap ekspansi atau peningkatan